Ibu, saudara-saudara, saudari yang hadir di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru ataupun kemudian di pagi ini Masya Allah dicurahi rahmat Allah SWT. Hujan turun, mudah-mudahan hujan yang membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga menjadi hujan yang bermanfaat, hujan yang membawa rahmat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, yang telah mengajarkan kepada kita ilmunya dan cara untuk mengamalkannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah lah yang telah mengutus rasulnya kepada kita bil huda dengan hidayah, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu berupa amal yang saleh, amal yang baik, yang bagus dan berkualitas sehingga diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini mohon maaf juga suara agak tersendat-sendat Pak. Kayaknya kita semuanya hampir sama ya. Kadang-kadang di masjid itu bertingkah-tingkah. Alhamdulillah. Sebenarnya hari ini saya nak minta izin juga tadi Pak. Cuman karena bulan yang lalu sudah menghilang juga. Ya, sekira si Ahmad sudah mengisi tahu, saya sudah pergi jauh ke Natuna. Nah, pagi ini sebenarnya ada lagi keluarga Muhammadiyah juga di Bangkinang minta saya jadi saksi nikah. Nak ngelak tidak mungkin karena sudah dekat sekali ya, dekat, orangnya dekat dan masanya ada dekat. Sebenarnya saya minta yang lain kemarin itu, yang lain itu berhalangan. Jadi oleh itu tadi nak minta izin juga, tapi ingat bulan yang lalu minta izin juga, sekarang minta izin juga, atau pas sekarang masuk lagi ya. Nanti direkes sama Pak Haji kan. Nah, jadi oleh sebab itu mungkin agak menggembirakan hari ini kita cepat dari biasa selesai. Ya, lebih cepat dari biasa. Nah, kalau dulu tuntun risau karena lama-lama, sekarang insyaAllah gembira karena cepat selesai insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada pembahasan sebelum ini kita membahas tentang menghadap kiblat. Kemudian menghadap kiblat tentu diiringi dengan niat salat. Bahwasanya niat dalam salat adalah termasuk rukun atau syarat yang tanpa niat tidak sah dan tidak diterima. Ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi SAW dan ijma'nya para ulama.
bahwasanya niat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amalan kita. Dalam Al-Quran banyak sekali dalilnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya tempat-tempat ibadah, rumah-rumah, masjid-masjid itu adalah hanya milik Allah. Jangan menyeru bersama Allah yang lain. Artinya jangan berdoa kepada selain Allah, karena doa adalah ibadah, maka ibadah tak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Mengikhlaskan agama kepadanya. Hunafa, dengan memurnikan tauhid. Dengan memurnikan tauhid. Mendirikan salat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ijma' para ulama bahwa kemudian hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang sangat masyhur, walaupun hadis gharib tapi gharibun masyhur dan sahih, ittafaqa alaihi asy-syaikhan, disepakati sahihnya oleh dua orang Syekh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Para ulama dalam menafsirkan hadis ini, di antara tafsir yang mereka sebutkan adalah innamal a'malu tasihhu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah karena niat. Ada yang menafsirkan innamal a'malu takmulu wa tatimmu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sempurna karena niatnya. Ada lagi yang menyebutkan innamal a'malu tuqbalu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu diterima hanya dengan niatnya. Dan semua tafsir ini sahih, sah dengan niat, diterima juga karena ikhlasnya niat, kemudian berpahala sempurna juga dengan niat. Mungkin kita sudah bahas sebelumnya bahwa yang namanya amalan itu kadang-kadang amalan yang kecil tapi niatnya besar, maka dia bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Contoh seperti yang disebut oleh Imam Al-Qasimi dalam Al-Wa'dhul Matlub min Qutil Qulub, dia menyebutkan ada beberapa amalan asalnya disembunyi dengan satu niat ini lebih afdal dari yang ini. Contoh, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dengan sedekah yang terang-terangan, mana lebih afdal? Sembunyi. Tetapi bisa saja dengan niat sedekah yang diberikan secara terang-terangan bertambah nilainya. Tergantung asal niatnya tadi benar. Misalnya orang bersedekah, apalagi dia orang yang ditokohkan, orang yang diikuti. Bila dia bersedekah diikuti oleh yang lain, maka dia niatkan di samping niat sedekah lillahi ta'ala, jika dia berniat untuk supaya diikuti oleh orang, ada niat dakwah di dalamnya, maka tambah nilainya dengan niat dakwah tadi. Tapi tentu saja yang begini ini menjaga ikhlasnya ekstra lebih berat daripada sedekah sembunyi kan. Kita sembunyikan tentu kita tidak akan riaknya akan lebih jauh daripada sedekah yang sampaikan secara terang-terangan. Tapi kalau niatnya tadi untuk mengajak orang,
dan itu tidak dihalang. Karena di zaman Nabi SAW ada sedekah yang sembunyi-sembunyi dan ada sedekah yang diserahkan di depan orang ramai. Ketika datang kepada Nabi SAW rombongan orang-orang Badui, sahabat, mereka tampilannya menyedihkan, pakaian lusuh, badan kurus, ya kurang gizi. Lalu Nabi SAW mengumumkan siapa yang bisa memberikan sedekah kepada orang ini. Maka datang seorang Ansar membawa pundi-pundi uangnya, saking beratnya hampir tak terangkat oleh kedua tangannya. Ya dia bawa semuanya, letakkan situ. Melihat dia bawa itu, semua jemaah memberikan apa, ngambil ke rumahnya apa yang bisa mereka berikan, sehingga bertumpuklah di tengah-tengah masjid itu sedekah yang banyak. Nabi SAW merasa senang dengannya. Berarti sedekah secara ramai-ramai di tempat umum juga dianjurkan, sampai Nabi mengatakan dalam riwayat itu, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menyontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Baik pahala dia bersedekah dan pahala orang yang mengikutinya. Semakin banyak mengikuti, semakin banyak pahalanya. Karena satu orang yang dapat, yang ikut dapat kita pahalanya, dua dapat dua pahala, tiga dapat tiga. Apalagi kalau yang ikut satu masjid, maka kita dapat pahala orang yang beramal satu masjid. Nah, dengan demikian lihat bagaimana pengaruh niat itu bagi amal kita. Bisa menambah pahala dan tergantung kepadanya sah tidaknya secara hukum fikih, dan tergantung padanya diterima atau ditolaknya secara akidah. Karena ada amalan sah tetapi mungkin tidak diterima. Sah tapi tidak diterima. Makanya niat ini secara fikih menjadi sah atau tidaknya. Tetapi diterima atau tidak, ada lagi dua syarat lagi. Yang pertama juga niat mesti karena Allah SWT semata, dan mesti mengikuti Rasulullah SAW. Karena amanah tak diterima kecuali dengan dua syarat ini. Sah mungkin, tapi belum tentu terima. Sama dengan kita, ya, kita mengajukan apa, suatu lamaran secara administratif sah, tapi terima belum tentu. Administrasinya selesai. Jadi hukum fikih itu sifatnya administratif. Ada sifatnya bahwa ini syarat 1, 2, 3, 4, 5 selesai, dah ini sah secara fikih. Tapi terima itu tergantung niat lagi dalam hati. Untuk itu para ulama selalu menjadikan pembahasan tentang niat ini di awal-awal pembahasan. Di awal-awal pembahasan. Karena memang segala sesuatu dimulai dengan niat tadi. Oleh sebab itu agar niat kita benar dan bersih karena Allah SWT, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin atau juga Arba'in menyebutkan bahwasanya ada 4 langkah untuk menjadikan niat itu insyaallah ikhlas. Yang pertama, meniatkan amalan itu sebagai ibadah. Karena kita kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairi mahdhah. Salat kan ibadah mahdhah ini. Ya, puasa ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdhah. Artinya ma'qulul makna. Bisa dicarikan alasan logis dan filosofisnya. Ada yang tidak, yang hanya karena kita tunduk pada aturan Allah SWT. Ini namanya mahdhah ghairu ma'qulil makna. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, menolong orang misalnya, menolong orang. Kadang-kadang lebih kepada perasaan hibah. Hibah melihatnya tanpa meniatkannya sebagai ibadah lillahi ta'ala. Walaupun secara secara hukum fikih itu sudah terpuji. Kita sudah menolong orang. Sah. Baik.
Cuman apakah diterima atau tidak sebagai pahala, kita tidak berniat. Padahal innamal a'malu binniyat. Maka oleh sebab itu mesti diniatkan sebagai ibadah. Apalagi ibadah yang sifatnya mahdhah. Seperti salat ini mesti berniat ibadah. Yang kedua, yaitu meniatkan ibadah itu karena Allah. Meniatkannya karena Allah. Yang ketiga, meniatkannya hanya karena Allah. Karena niat karena Allah bisa saja bercampur dengan yang niat yang lain. Kadang-kadang di tengah jalan berubah niat tadi, ya kan? Tengah jalan berubah dia, akan kembali. Ini hanya karena Allah. Sebab kalau sudah berubah niat saya, ya, jangankan kebaikan kita pada manusia. Kalau niat sudah berubah, amalan kita pada Allah saja kalau niat berubah tidak menyenangkan bagi kita. Pasti tidak menyenangkan. Salat misalnya, kalau sudah berubah niatnya bukan lillahi ta'ala lagi, bukan karena Allah, biasa saja salat ini menjadi beban bagi kita. Sampai azan pun jadi mengganggu bagi kita. Azan pun bisa mengganggu, padahal selama ini tidak pernah mengganggu, alhamdulillah. Orang-orang non muslim selama ini, ya, kecuali yang memang memusuhi betul, yang selama hatinya masih mengakui kehebatan orang Islam, dia tak akan pernah merasa terganggu, bahkan merasakan azan itu nikmat luar biasa. Kecuali banyak sekali bacaan-bacaan sebelum dan setelahnya, itu mungkinlah jam 3 malam orang dah mulai, orang Islam aja terganggu tuh. Orang Islam aja terganggu. Antum menyanyikan lagu-lagu di masjid, macam-macam, menyanyikan qasidah dan sebagainya, mulai jam 3 malam. Sebelum azan sejam, setelah azan 2 jam. Nah, itu mungkin. Ya, karena memang yang disyariatkan azan pertama, azan kedua malam itu. Azan 5 menit atau 4 menit, 3 menit, tidak terganggu, bisa tidur lagi. Mana yang mau tidur. Macam orang pukul tiang listrik, sekali sejam kan dipukul tuh. Iya, di sini juga. Iya kan? Saya waktu tinggal Putih 7 tuh tiang listrik dekat kamar tidur dulu, Pak, dekat. Jadi sekali sejam terbangun. Alhamdulillah saya tidak pernah mikirin itu. Kalau dipikirin jadi beban pikiran, tidak jadi tidur. Biarin aja. Iya, Pak, alarm otomatis 1 jam. Belum mau bangun tidur lagi. Orang tak terganggu. Tapi kalau sudah dipegang mikrofon, apalagi tidak dibatasi tadi apa desibelnya, berapa desibelnya? Saya tidak paham desibel itu. 100 desibel, sejauh apa tuh, Pak? Tidak tahu juga. Perlu ada bimteknya nanti nih kayaknya nih. Padahal azan itu semakin jauh jangkaunya, semakin besar pahalanya bagi orang yang azan. Dan semakin tertarik orang untuk datang ke masjid. Oleh sebab itu, yang tak boleh itu yang memekakkan, artinya bacaan-bacaan yang banyak-banyak yang mengganggu orang lain, itu betul. Ya, tapi kalau azan enggak. Azan pernah, bahkan banyak, saya pernah ngisi acara 2 tahun di Radio Jeddah versi bahasa Indonesia tentang orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'allaf, khususnya orang-orang yang intelektualnya dari Eropa dan Amerika misalnya. Banyak di antara mereka masuk Islam karena menikmati suara azan. Jelas, Pak, ya? Bapak tidak pernah terganggu dengan azan kan? Tapi kalau bacaan-bacaan lain mungkin ya, bacaan sejam sebelum azan dan mulai baca-baca, yang dibaca entah apa juga, ya, itu mungkin. Tapi kalau seandainya azan saja tidak mengganggu, karena azan hanya 2-3 menit, paling lama 5 menit. Baik. Ini yang kedua. Kalau seandainya tidak ikhlas karena Allah, bisa mengganggu apapun ibadah, bisa mengganggu kita. Maka tingkat keikhlasan membuat tingkat kenikmatan peribadatan lebih terasa. Yang keempat adalah meniatkan beramal beribadah itu sekarang dalam rangka salat kita ini, meniatkan salat itu melaksanakan perintah Allah. Saya ulang kembali. 1, niat ibadah. 2, niat ibadah karena Allah. 3, niat ibadah hanya karena Allah. Yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah.
Sebab kalau kita ibarat kita kan pekerja, dalam hadis sebut kita ni pekerja-pekerja Allah. Allah yang akan upah. Tuan-tuan bila mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan yang sang pemberi kerja, nyaman tak? Nyaman tak? Hah? Sesuai SOP yang sudah ditetapkan, nyaman tak beramal? Nyaman kita. Tak ada orang risau lagi. Tapi coba kita membuat suatu amalan yang tidak ada diperintahkan, tidak ada disuruh oleh Allah yang akan memberi kita pahala, nyaman tak? Nyaman tak? Hah? Tak nyaman kita. Tak sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Makanya orang-orang yang mengikuti prosedur yang benar dalam beribadah tak pernah risau. Tapi yang menyimpang, sedikit saya menyimpang pasti risau terus. Asal dibahas, risau. Kok ini dibahas terus? Sudah selesai sama ulama dulu. Kok dibahas? Yang namanya orang belajar ya dibahaslah. Karena kita belajar nih. Kalau bicara nak boleh dibahas hukum mencuri, dah putus nak oleh ulama sebelumnya? Apa Haji? Hukum mencuri dah putus nak oleh ulama sebelumnya? Dah putus. Berarti kalau sudah diputus ulama sebelumnya, tak perlu lagi dibahas. Apa Haji? Dibahas lagi hari ini kan? Hukum korupsi dah dibahas oleh ulama sebelumnya, sudah. Tapi masih juga dibahas sekarang, masih. Tersinggung yang tersinggung, tersunggi yang tersunggi, biasa itu. Orang yang cari kebenaran, dia tak akan pernah merasa risau. Senang dia. Tapi orang yang nak cari ilmu, tak cari kebenaran, risau dia. Apa sebab? Karena dia buat SOP di luar SOP aslinya. Ya Pak. Makanya kita tenang kan? Ketika disuruh azan saja, tidak risau kita. Tapi ketika ditambah-tambah yang lain-lain, mulai risau kita. Apa sebab? Ini disalahkan lagi, salahkan ini. Serba salah semua katanya. Tidak salah semua. Azan kan tidak disalahkan. Azan kan tidak disalahkan. Tapi baca syair Abu Nawas, sebelum subuh, jam 3 dah mulai, Pak. Jam 3 dah mulai, iya betul. Oleh sebab itu sehingga makanya berimbas pada azan. Makanya azan itu asalnya mesti dikeraskan suara. Bahkan harus makin ketika Abdullah bin Zaid mimpi, dia bertemu dengan seorang yang berpakaian serba hijau, membawa lonceng. Dalam mimpi dia tanyakan, boleh tak saya beli lonceng itu? Dia bertanya, untuk apa kau gunakan? Lalu dijawabnya, waktu itu belum ada azan tuh di Madinah, azan disyariatkan tahun pertama. Kami gunakan untuk manggil orang sholat. Lalu orang tersebut menyebutkan, mau tak saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Daripada lonceng. Kalau sebut lonceng sama dengan yang agama lain kita. Padahal Nabi melarang untuk menyamakan diri dengan agama lain. Ya mereka agama mereka, kita agama kita, tidak boleh sama. Tidak boleh campur aduk Pak ya. Agama boleh campur aduk? Tidak boleh. Agama tidak boleh. Ini ruangnya ruang suci. Orang agama lain tidak boleh campur adukkan agama-agama lain, kita juga tidak boleh. Tidak ada yang campur aduk kecuali yang tidak konsisten dengan agamanya. Hanya itu saja yang mencampur adukkan agamanya. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi tersebut. Nabi kan diberi wahyu, innaha la ru'ya haqq. Ini adalah mimpi yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhab ma'a Bilal fa'alqi alaihi. Pergilah bersama Bilal, lalu ajarkan dia apa yang diajarkan kepadamu tadi. Lalu apa jawaban? Diajarkan Bilal. Apa kata Nabi SAW? Kenapa Bilal yang disuruh? Kenapa ada Abdullah bin Zaid aja yang mengumandangkan azan tadi? Kan diajarkan di lafaz azan dalam mimpi tadi. Nabi bilang ini mimpi benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi dapat wahyu. Ajarkan ke Bilal. Kan harusnya yang dapat itu yang azan kan? Enggak. Kata Nabi SAW, li'annahu anda sautan minka. Karena dia lebih anda itu minan nada, minan nadi, yaitu nyaring. Dua makna nada itu, satu anda yakni ajmal sautan minka, lebih indah suaranya darimu. Menurut makna yang kedua adalah yakni sesmu a'la sautan minka, suaranya lebih keras dari suaramu.
Berarti alasan Nabi nyuruh Bilal azan karena apa? Karena suaranya lebih keras, lebih terdengar oleh orang. Karena semakin jauh didengar, semakin banyak pahala bagi yang azan, dan semakin terbuka kesempatan orang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kembali kepada tadi, niat yang karena Allah dan melaksanakan perintah Allah menjadikan tentram hati, nyaman, nurani, tidak ada risau. Coba apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengerjakan, mendirikan agama seperti yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya merasa nyaman dalam beragama ini. Nah, niat kaum muslimin dan muslimat, niat itu sepakat tadi ulama bahwasanya niat adalah rukun atau syarat salat. Nah, niat itu mahalluhul qalbu, mahalluhal qalb. Dikatakan niat karena tempat niat di mana? Di hati. Sehingga sepakat ulama, siapa yang berniat dalam hatinya salat, sah salatnya. Sah salatnya walaupun tidak dilafazkan. Sepakat ulama mengatakan niat, apabila seorang salat dengan niat dalam hati, sah salatnya. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, asal dalam hatinya berniat salat. Terjadi khilaf adalah di saat keluar dari asal. Ini kan selalu keluar dari jalur utama, kebijakan tidak sama. Hukum asalnya niat di mana? Di mulut atau di hati? Di hati. Ketika dibawa ke mulut, pasti tidak sama kebijakan ulama. Nah, apakah ini tidak boleh dibahas juga? Kalau itu berhenti kita ngaji lah. Kalau tidak boleh dibahas, berhenti kita ngaji. Tadi saya katakan hukum mencuri dah dibahas ulama dulu, tidak usah dibahas. Hukum kisas dah dibahas ulama dulu, tidak boleh dibahas lagi. Mana yang kuat, mana yang lemah pendapatnya, berhenti kita ngaji. Tidak ada yang boleh kita kaji lagi. Hukum sunnah bid'ah juga dibahas oleh ulama sebelumnya, tidak boleh lagi kita ngaji. Karena apa? Nah, karena sudah selesai. Nah, ngaji itu tetap dibahas. Yang tidak boleh itu adalah mencaci maki, memfitnah, melaknat. Itu yang tidak boleh. Sampaikan ilmu dengan dalil-dalilnya. Antum pilih ini silakan, saya pilih ini silakan. Kita tetap sama-sama sholatnya. Yang tidak boleh itu adalah bila antum tidak setuju dengan saya, tidak menggunakan akal. Saya bilang tidak menggunakan akal, itu tidak boleh. Itu namanya provokasi. Jelas Pak? Atau ngaji tidak sepakat dengannya, dia persekusi kajian, dihentikan kajian, itu tidak boleh. Tapi yang namanya ngaji tetap. Buku-buku ulama yang dulu sampai hari ini tetap membahas masalah ini, ikhtilaf ulama dalam sekian pendapat. Biasa. Nah, kalau tidak nanti kita bakar buku-buku fikih itu, tidak guna lagi. Dah cukup lah apa yang diamalkan di kampung itu aja lah, teruskan kan? Tidak. Ini bukan manhajnya para ulama, ini manhajnya orang-orang yang penakut dalam berilmu, sehingga takut disalahkan. Karena apa? Karena tahu kalau disalahkan nanti ketahuan mana pendapat lemah, mana pendapat yang kuat. Kalau ahlus sunnah tidak, mereka mencari kebenaran dimanapun didapat, diikuti. Ma'asyul kiram. Nah, niat secara ijma' sah kalau dalam hati sudah sah. Artinya sekarang saya salat, dalam hati saya niatkan, tadi salat subuh kita, saya salat subuh 2 rakaat jadi imam atau jadi makmum lillahi ta'ala, dalam hati, itu sudah selesai. Nah, sekarang dilafazkan boleh atau tidak. Nah, terjadi khilaf di antara ulama. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan sebagian pendapat atau riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa melafazkan niat di dalam salat atau ibadah lainnya adalah bid'ah. Kita sekarang kan tidak boleh bilang bid'ah katanya. Ulama juga bilang bid'ah dari dulu kok. Biasa orang bilang bid'ah itu. Iya, tidak ada masalah. Orang bilang bid'ah biasa.
Yang namanya ngaji itu begitu, siap untuk menerima. Makanya orang banyak tidak sabar untuk ilmu itu. Apa sebab? Salah semua kita kan ya. Kalau gitu tidak jadi kita belajar juga, belajar umum seperti itu juga. Kalau sempat tukang sekarang ikut dia kuliah teknik, tukang kampung. Ada tukang di sini tidak? Tidak ada ya, alhamdulillah. Sebab tukang masuk kuliah teknik akan salah semua teori yang dia buat nanti. Makanya tukang tidak mau kuliah dia. Tukang tidak mau kuliah karena teori dia, orang yang pakai ukuran, yang pakai ilmu beda dengan pakai kebiasaan. Amalan juga seperti itu. Orang biasa dengan kebiasaan, tidak mau dia dengan ilmu, risau dia dapat ilmu itu. Yang susahnya lagi, ada sebagian yang provokasi orang-orang masyarakat umum, jangan mau berubah, kan gitu ya. Yang provokasi tidak boleh kaum muslimin. Ya, ilmu itu sampaikan dengan tenang, adem, ayam kata orang Jawa kan. Ayam itu apa artinya? Kalau adem saya tahu, ayam sama juga. Nah, sama. Dari ayam ya, bukan. Kaum muslimin dan muslimat sampaikan. Jadi ulama Abu Hanifah, Malik, Abu Hanifah mengatakan bid'ah, Malik mengatakan khilaful aula. Yang lebih patutnya tidak dilafazkan. Tapi kalau dilafazkan tidak membatalkan salat tentunya. Yang kedua pendapat Ashabus Syafi'i, pendapat para murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan bahwasanya, dan juga doakan dari murid Imam, sebagian murid Imam Malik rahimahullah, bahwa melafazkan niat itu mustahab, dianjurkan. Kalimat mustahab itu dalam mazhab Syafi'i yang tidak ada dalil sharihnya, tidak ada dalil jelas terang-terangannya mengatakan itu, namanya mustahab. Sebagian bilang mandub, yaitu disunahkan, karena dikiaskan dengan talbiyah haji, labbaik Allahumma hajjan. Mereka menganggap itu sebagai niat, padahal itu adalah lafaz talbiyah atau ihlal bil hajj, memulai haji, bukan niat. Sama dengan kita salat mulai dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan niat, dia memulai salat dengan itu. Haji dan umrah dimulai dengan talbiyah tadi, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Tapi sebagian itu menganggap itu niat. Nah, pendapat ketiga yaitu dianjurkan bagi yang was-was. Siapa orang was-was? Yang ragu terus. Maka dibolehkan dikuatkan dengan lisan. Alasan mereka adalah satu tadi yang membolehkan lafaz, alasannya kias ke ibadah haji tadi. Yang kedua adalah sesuatu yang dikuatkan dengan dua anggota, niat dalam hati, kemudian lapaskan dengan lisan, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Lebih kuat menurut mereka. Menurut pendapat yang mengatakan dianjurkan melapaskan niat. Nah, yang mengatakan tidak, seperti mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah tadi, dan juga dari Malik rahimahullah, yang lebih kuat wallahu alam, pertama, tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa Nabi melapaskan niat dalam ibadah. Kalau dianggap haji dan umrah tadi lapas niat, kecuali haji dan umrah. Oleh sebab itu dalam masalah seperti ini, maka hukum umum tetap berlaku dan tidak dikecualikan kecuali dengan dalil. Artinya sama dengan sekarang, amalan untuk orang yang sudah mati, hukum asalnya terputus. Lalu dikecualikan beberapa amalan, maka tidak boleh ada pengecualian kecuali dengan dalil khusus. Karena hukum umumnya dia sholat tidak bisa lagi, haji tidak bisa lagi kan. Tapi ada yang dikecualikan. Di antara yang dikecualikan adalah haji.
Haji untuk orang meninggal boleh apa tidak? Boleh, ada pengecualian. Sedekah boleh enggak? Boleh. Salat? Enggak. Pada mana yang lebih penting salat daripada haji? Lebih penting salat. Jelas? Ternyata salat tidak digantikan. Kenapa enggak? Enggak ada dalilnya. Berarti yang lain juga enggak boleh digantikan kecuali dengan dalil. Karena hukum asalnya amalan terputus. Jelas? Jelas tuh? Nah, dibangun di atas ini banyak masalah hukum, cuman waktu kita tidak cukup untuk menjelaskan. Tapi yang jelas bahwa niat dalam salat adalah merupakan rukun atau syarat. Ada yang bilang rukun, ada yang bilang syarat. Dan dua-duanya mesti harus ada. Yang bilang syarat pun tetap wajib, yang bilang rukun lebih wajib lagi. Yang bilang rukun lebih wajib lagi karena bagian dari salat. Yang bilang syarat tidak bagian dari salat tapi sebelum salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan mahallu an-niyat, tempat niat itu adalah di hati. Ini hukum asalnya. Tidak dikecualikan kecuali dengan dalil. Lalu khilaf ulama, ya kita bacakan khilafnya, tetapi kita pilihkan mana yang dekat kepada yang diuraikan dari Nabi SAW. Karena perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Tak diriwayatkan satu pun riwayat baik dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi bahwa ada dilafazkan niat menjelang salat. Oleh sebab itu, wallahu alam, nampaknya ini yang paling kuat di antara pendapat para ulama tersebut. Nah, satu lagi hal, bila orang melafazkan niat salatnya batal atau tidak, kita katakan tidak, selama dia meniatkan dalam hati. Makanya tidak perlu diperbantahkan betul itu, tapi dibahas harus. Ya, sebab apa? Sebab dia melakukan sesuatu bid'ah. Bid'ah itu kan tidak dianjurkan. Ya, bid'ah tidak dianjurkan. Sekalipun bid'ah hasanah juga tidak dianjurkan. Karena tidak ada dalil yang menganjurkan bid'ah, enggak ada. Hanya penafsiran sebagian ulama tentang adanya bid'ah hasanah. Dari Nabi tidak ada mengatakan bid'ah itu dianjurkan, semuanya dilarang. Semuanya dilarang untuk melakukan. Cuman ada beberapa dalil yang yutawahham, yang bisa ditafsirkan. Padahal tafsir yang kuatnya dari cara Nabi SAW adalah menolak yang namanya bid'ah. Alasan orang misalnya ada amalan dilakukan sahabat lalu dibolehkan oleh Nabi padahal tak dicontohkan oleh Nabi. Ini kan bid'ah. Nabi tidak pernah bilang ini bid'ah. Yang kedua, tidak semua amalan yang dilakukan sahabat dengan niat baik lalu diterima oleh Nabi. Itu tandanya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ketiga, ulama ketika mendefinisikan bid'ah itu, ini yang luput dari sebagian adalah yang dilakukan setelah Nabi, bukan di masa Nabi. Karena di masa Nabi masih berproses, syariat belum lengkap, maka belum ada penambahan sebelum lengkap. Yang ada adalah proses turunnya syariat secara berangsur. Ada yang dengan sebab sahabat melakukan sesuatu lalu direkomendasikan, ada dengan sebab sahabat melakukan lalu turun ayat dari Allah SWT dan seterusnya. Ini tidak dinamakan bid'ah oleh para ulama. Hanya belakangan aja kita mengatakan itu adalah bid'ah dilakukan sahabat. Bahasa ulama pun mengatakan boleh melakukan sesuatu sebelum dilakukan oleh Nabi SAW di zaman Nabi. Nah, boleh di sini maksudnya bukan melakukan bid'ah, melakukan sesuatu yang belum ada hukumnya. Tapi setelah ada hukumnya masih boleh atau tidak? Tidak boleh lagi. Sekarang kan kita melakukan sesuatu setelah hukumnya ada jelas lalu kita tambahkan sesuatu. Di mana datang bolehnya? Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya tetap dibahas masalah ini walaupun sudah tuntas oleh ulama, karena kita proses belajar. Karena seluruh ilmu apapun sudah tuntas oleh yang sebelumnya. Apakah semua yang tuntas sebelumnya tidak dibahas lagi?
Berarti kita akan jahil, makin jahil nanti kita. Umat semakin tidak tahu. Umat tidak tahu nanti. Artinya kita masuk yang menyembunyikan ilmu. Yang tidak boleh itu adalah, itu yang tadi saya katakan, yang tidak boleh itu adalah berlebihan merendahkan orang, menyalahkan orang. Dia tidak boleh. Ya gara-gara dia melapaskan niat usolli katanya, besok keluar peraturan Pak Darwis, besok jangan sholat sini lagi ya. Nah, dia tidak boleh memang. Ya, itu memang tidak boleh berlebihan kita. Tapi mengingatkan, ya akhi atau Pak, saya dengar tadi Bapak melapaskan niat. Barangkali bagaimana ilmunya menurut Bapak? Wah, lalu dia katakan, saya dengar dari datuk saya begitu dulu, saya ngaji MDA gitu dulu. Boleh tidak kita ngaji sekarang? Saya tunjukkan, ini. Kalau diterima, alhamdulillah kita dapat pahala. Tidak pun diterima, kita juga sudah dapat pahala. Ingin kebaikan untuk saudara kita. Lalu dia tidak terima, oh saya punya ustaz dan sebagainya. Tidak ada masalah. Tidak apa, tetap ajalah sholat di tidak ada masalah. Cuman jangan ajarkan ke kami ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, karena ya tidak apa dilapaskan pun insya Allah tidak membatalkan salat, cuma melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan menurut keyakinan sebagian ulama. Ya, sebagian mengatakan tadi disyariatkan dengan qiyas tadi. Sebab ulama masalah ini khilaf terus. Baik, sampai sinilah dulu ya. Tanya juga. Katanya 1, 2, 3, 4. Hah? Waalaikumsalam. Baik Pak Ustaz, tadi sangat jelas, cukup jelas apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi. Pada pentingnya niat sholat ataupun tidak sholat berjamaah tertentu. Dari kajian yang disampaikan pagi tadi Pak Ustaz, mungkin saya pada membuat dengan ilmu-ilmu yang ada itu dalam yang tadi ada dua kesimpulan Pak ya. Yang pertama, niat itu dibacakan di luar sholat. Seperti kita katakan tadi, kita dari rumah Pak ya, dari rumah kita pergi ke masjid. Itu niat kita pasti, sudah pasti kita ingin sholat subuh. Yang kedua, kita berwudu, itu pasti kita berwudu untuk juga sholat subuh. Yang ketiga, kita mau sholat, mau melakukan Allahu Akbar juga kita pergi. Ini saya lihatnya adalah niat-niat yang di luar sholat. Tapi ada satu pendapat, niat itu diucapkan setelah Allahu Akbar, setelah takbir. Allahu Akbar setelah. Dari dua versi ini kira-kira Pak, letaknya yang sebenarnya itu Pak menurut riwayat atau hadis di mana kira-kira Pak? Nah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah. Bila kalian berdiri salat. Ulama menafsirkan qumtum ilas shalah ini bukan setelah salat, tapi adalah idza aradtum al-qiyama ilas shalah. Bila kalian ingin mendirikan salat, berarti ingin bersalat kapan? Sejak sebelum berwudu lagi. Makanya faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Terus sampai akhir ayat wudu tersebut. Berarti niat itu seperti yang Bapak bilang tadi, berangkat dari rumah dan niat salat juga. Wudu juga sudah niat salat. Bahkan sebelum takbir juga niat salat. Orang qamat juga niat untuk salat. Itulah niat itu. Berarti niat sebelum memulainya. Seperti puasa. Puasa Bapak nanti bulan puasa. Niatnya kapan? Setelah puasa atau sebelumnya? Makanya tak sah puasa kita di Ramadan kecuali di malam hari. Daripada nanti terlupa atau terlambat, lebih baik niat sebelum tidur dah kita niatkan. Sah apa tidak? Sah kan? Karena sebagian mengatakan niat itu labur an takuna muqtarinatan bil amal, mesti bersertaan dengan amal. Berserta di situ bukan setelah dimulai. Niat itu selalu sebelum dimulai. Wallahu a'lam. Makanya tidak sah nanti niatnya setelah
alhamdulillahi rabbil alamin, baru nawaitunya. Tidak bisa. Niat itu sebelum dimulai. Wallahu taala alam. Ada lagi Pak Ji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan ya Ustaz. Ini sedang maraknya ibadah musiman sekarang ini, niatan Islam ya. Apakah dengan niat yang sah, amalan ini bisa masuk kepada saya Allah? Nah, Setiap tahun ini dia juga orang Ustaz. gimana sih? Setiap tahun apa amalannya ini kan amalan musiman terus. PHBI. Peringatan Isra Mi'raj ini. Jadi apakah bisa dimasukkan dari Ramadan atau masuk tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kadang-kadang orang dengan niatnya dia dapat pahala niatnya tadi, tapi amalan yang dilakukannya mungkin tidak berpahala. Ketika Syekhul Islam menyebutkan orang yang misalnya melakukan ritual tertentu yang tidak disyariatkan, tapi dalam rangka niat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat mencintai Nabi semua orang dapat, tapi amalan yang dilakukan karena itu yang tidak disyariatkan, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Sebab apa? Syarat diberikan pahala itu kan dua. Satu ikhlas, dua disyariatkan. Satu ikhlas, dua disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan berarti tidak berpahala. Nah, ibadah itu baik yang mahdhah maupun yang tidak mahdhah harus kembali kepada syariat. Misalnya zakat. Zakat itu ibadah ma'qulul makna, ibadah yang ada hikmahnya, bukan mahdhah tapi ghairu mahdhah. Lalu Allah tetapkan zakat itu pada satu, binatang ternak, dua, urut tijarah, perniagaan, kemudian tumbuhan, keempat adalah rikas yang temuan. Nah sekarang lalu kita, karena zakat itu potensinya luar biasa membangun umat, ya, lalu kita tetapkan pula zakat besi misalnya. Besi, tahu besi? Kan tidak ada zakat besi, kan tidak ada. Lalu kita wajibkan zakat besi. Kita buat nisab sendiri. Walaupun secara qiyas boleh berlaku. Emas karena dia berharga, besi juga berharga. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Apa dasar bolehnya? Yang kasih pahala siapa? Yang kasih pahala siapa? Allah. Terus kita laksanakan tidak yang disuruhnya atau tidak yang disyariatkannya, berpahala? Tidak. Berarti tidak berpahala kan? Justru berdosa. Justru berdosa. Padahal niatnya baik apa buruk? Baik. Baik. Sekarang ayam wajib zakat apa tidak? Ayam wajib zakat apa tidak? Tidak kan? Ada enggak larangan menzakatkan ayam? Ada dalil yang mengatakan jangan zakatkan ayam. Ada enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Baik. Boleh enggak kita membuat syariat baru bahwa ayam wajib dizakatkan? Misalnya kan kambing 40 ekor, satu kambing. Sapi atau kerbau 30 ekor, satu kerbau. Jadi kan ketentuannya sekarang ayam 4.000 ekor, 40 ekor, 40.000 ekor, 40 ekor zakatnya. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak ada dalilnya. Padahal ibadah ghairu. Ikan zakat lagi nanti, betul. Nah, yang seperti ini sepakat ulama katakan tidak disyariatkan.
walaupun secara logis bisa diterima. Sekarang misalnya Allah sudah tetapkan kambing 40, sapi 30. Kalau dikonversikan uang, sapi 30 ekor 300 juta. Anggap 10 juta aja ya. Kambing 40 ekor baru 80 juta atau 100 juta. Sekarang orang nak merubah ini. Daripada patokannya ekor, lebih baik patokannya uang supaya adil. Supaya adil. Bila kambingnya sampai konversikan harganya 400-300 baru wajib. Atau sebaliknya, sapi kalau sudah nilainya sudah 100 juta wajib zakat demi keadilan. Gimana menurut Bapak? Hah? Gimana? Boleh apa enggak? Jadi nanti kalau sudah 10 ekor sapi wajib zakat seekor demi keadilan. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Enggak ada dalilnya. Kalau masalah keadilan, Allah pasti adil. Kita yang belum tentu adil. Makanya ketika Nabi SAW di perang Hunain, kan umat Islam sempat kalah di awalnya, gara-gara membanggakan jumlah yang banyak. Ternyata jumlah tak berguna. Yang berguna itu adalah pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, selesai perang, ini kan orang jauh dari Madinah menuju Mekah, kemudian menuju Taif. Dah capek-capek pergi. Pas pembagian ghanimah, Nabi bagikan banyak ke orang yang baru masuk. Orang yang baru masuk Islam. Aqra bin Habis, Uyainah bin Hasan dikasih 300, dikasih 100 onta. Mulai ada yang bisik-bisik. Orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam. Ini pembagian tidak adil ini, bukan karena Allah. Nabi awalnya nggak tahu, dikasih tahu ke Nabi SAW. Marah Nabi. Kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang adil? Jelas? Nah, sekarang melakukan suatu ibadah, ritual tertentu yang dirutinkan, ada tidak dalilnya? Ada tidak petunjuknya? Walaupun tidak mahdoh, sekalipun tidak mahdoh. Karena kita melakukan suatu kegiatan tidak mungkin sia-sia, pasti kita inginkan pahala, dan pahala tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kata Allah berpahala, lanjutkan. Kalau tidak, kita dihadapkan dua keadaan: amalan yang sia-sia tidak berpahala karena tidak ada dasar syar'inya, walaupun ibadahnya ghairu mahdoh. Menikah misalnya, ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh. Lalu syarat rukun nikah berapa, Pak? Pak Haji? Udah lupa nampaknya, lama enggak nikah nampaknya. 5. Ini baru nikah nampaknya. 5. Taib. Ya, karena keadaan seperti sekarang ini ditambah lagi 6 misalnya. Harus surat resmi tidak. Nah, misalnya gini kan. Boleh apa enggak? Enggak. Walaupun ibadahnya ghairu mahdoh, Allah sudah tetapkan. Dan Allah tahu yang akan terjadi hari ini sudah tak ada di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak Ji? Saya kira sangat jelas sekali itu. Terima kasih, mohon maaf. Saya mohon diri. Enggak besok. Enggak masalahnya. Ini kalau Anda jawab panjang nih Pak. Kalau saya jawab tanpa lengkap nanti dikira saya tidak menguasainya. Tapi karena waktu yang tidak ini, pertama untuk detailnya insya Allah kita tunda pada insya Allah selesai pembahasan ini. Tetapi untuk jawaban singkat, mana tahu kita nggak ketemu lagi nanti kan. Jawaban singkat, tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi SAW. Kecuali seperti tadi, qiyas. Kalau puasa yang tertinggal saja boleh digantikan, apalagi puasa salat yang
Salat yang tertinggal, puasa yang tertinggal boleh diganti? Boleh diganti? Boleh, bahkan wajib. Berarti salat kan lebih utama dari puasa, maka puasa juga, salat boleh juga Saya ulang kembali, kalau puasa yang tidak lebih afdal dari salat boleh diganti bila tertinggal, iya kan? Maka salat yang lebih penting harus lebih diganti. Kan ini alasan logis lagi, logika. Tapi ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya. Makanya logika harus ngaku dengan dalil, bukan dalil harus mengikuti logika. Ini bedanya antara yang ahli sunnah yang sesungguhnya dengan yang tidak. Nah, logika terus mengalah kepada dalil, bukan dalil harus kalah dengan logika. Mohon maaf, waktu saya ditunggu Kak Wah ini, Pak. Nggak bisa, mohon maaf. Semua saya jadi saksi, bukan jadi undangan. Nanti tidak jadi orang nikah, nggak boleh. nanti insya Allah. Baca ke nanti insya Allah tidak memisahkan som. Tidak memisahkan som. Kan tidak puas kan? Nanti insya Allah kita bahas insya Allah. Iya, kalau dibahas kan nanti 10 menit lagi. Mohon maaf ya, insya Allah tidak memisahkan som. Kan berat kan? Jangan ditanya dulu nanti, biar penasaran dulu. Baik, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.